Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, salam ta'zim saya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Manhaj Shifah dalam kegiatan silaturahmi dengan kemasan ngobrol bareng. Dan mudah-mudahan kegiatan ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, hidayah dan taufiknya, serta selalu berada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam obrolan kali ini kita akan sedikit menggali informasi tentang alam jin, seluk-beluk alam jin, dan asal-muasalnya beserta jenis-jenis jin tersebut, insya Allah. Kalau kemarin kita sudah sedikit membahas tentang keberadaan jin, sihir, setan beserta dalil-dalilnya, walau dengan beberapa dalil, baik dari Al-Quran, hadis, ataupun imannya para alim ulama. Kemudian di sini kita akan sedikit insya Allah menggali informasi mengenai seluk-beluk alam jin tersebut. Jangan sampai kita hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas informasi, hanya sebatas pendengaran, tanpa mengetahui dalil-dalil yang pasti. Akan lebih tenang kita, akan lebih tumaninah kita, pendirian kita, kalau pengetahuan tersebut berdasarkan dalil. Insya Allah di sini kita akan sedikit berbicara masalah itu. Yang mengawali perbincangan kita, barangkali pertanyaannya, mimma khuliqatil jan. Jin itu terbuat dari apa? Kalau kita sudah tahu bahwa manusia terbuat dari mintin, dari tanah liat. Dan mungkin juga kita telah mendengar sebelumnya bahwa jin terbuat dari api, ya. Malaikat terbuat dari cahaya. Innal ayatil qur'aniyata wal ahadisan nabawiyah tadunu dilalatan qati'atan ala annal jin khuliqu minan nar. Sesungguhnya ada beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang menunjukkan, yang menjadikan dalil qati'atan, dalil yang pasti, semuanya menjadikan dalil yang pasti bahwa jin tersebut khuliqu minan nar, jin terbuat dari api. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradi. Dan Allah menciptakan jin itu min marijim min nar, dari nyala api, dari api yang menyala. Nah, di sini salah satu mutarajim Quran, yakni Ibnu Abbas, mentafsir min marijim min nar tersebut, menurut beliau, min khalisin nari, ia terbuat dari api atau terbuat dari api yang murni. Ada juga yang menafsirkan min marijim min nar tersebut menurut satu riwayat min torofi lahbiha, dari ujung lidahnya api, min lahbiha. Kemudian dalil yang kedua, Allah berfirman juga, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, jauh sebelumnya jin sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari min naris samum, dari api yang sangat panas. Jin terbuat dari api yang sangat panas. Ini semua adalah dalil-dalil ayat
ya berdasarkan ayat Al-Qur'an, ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa pembuatan jin tersebut adalah dari api. Kemudian dalil yang berikutnya, nomor kedua, adalah dalil berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Keduanya dalil sabda Rasul SAW menjelaskan bahwa malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari nyalanya api, wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan terbuatnya Nabi Adam tersebut, berikut kita semua sebagai Bani Adam, terbuat dari apa yang telah disifati kepada kita semua, yakni terbuat dari tanah liat. Kemudian ada pertanyaan, idza kanatil jin makhluqatan minan nar fa kaifa yu'adzabu kafiruhum binar. Kalau memang jin terbuat dari api, ya, bagaimana mungkin dia akan merasakan siksaan nanti di neraka, sedangkan neraka itu adalah api, semuanya api, dan jin, setan, iblis tersebut terbuat dari api. Kira-kira pertanyaannya, mungkin bangsa jin, setan, dan iblis tidak akan merasakan siksaan dari neraka, sebab mereka semua terbuat dari neraka. Ini kalau kita renungi dengan seksama, kalau kita lau tafakkaru qalilan, andaikan kita berpikir dulu sejenak sebelum mengeluarkan pertanyaan tersebut, la aqalu wa fahamu, yakti mereka akan paham dan mengerti. Kita semua sudah tahu, fakuluna na'lamu annal insan khuliqa min tin walakinahu al'an laisa tinan. Jadi jin itu bukan berarti ketika dimasukkan ke neraka tidak akan merasakan siksa neraka dengan alasan sebab terbuat dari api. Bukan begitu maksudnya, larinya bukan ke situ. Dalil-dalil tersebut hanya untuk menjelaskan asal pembuatan si jin, bahwa si jin terbuat dari api, bukan bentuknya api seperti kita. Kita ini terbuat dari, manusia ini terbuat dari tanah. Annal insan khuliqa min tin walakinnahu al'an laisa tinan, tetapi sekarang bukan lagi tanah. Kita punya daging, kita punya kulit, kita punya darah, bukan lagi tanah. Hanya asalnya, sumbernya, intisarinya salah satunya dari tanah. Itu bahannya dari tanah, ya. Bukan kita ini tanah, tetapi manusia. Setan pun sama, jin pun sama. Bukan berarti dia sekarang berupa api. Bal asluhu faqat, ya, tetapi hanya asalnya saja terbuat dari api kalau jin, dan kita terbuat dari tanah. Untuk lebih menjelaskan lagi, ya, supaya lebih paham lagi bahwa sekarang ini, saat ini, jin, setan, dan iblis itu bukan seperti yang kita bayangkan, api seperti, bentuknya seperti api yang menyala-nyala. Di sini ada beberapa hadis. Ada beberapa hadis yang menerangkan, yang menjelaskan bahwa si jin, si setan, si iblis bentuknya tidak berbentuk api, ya, walaupun terbuat dari api. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bisnadin sahihin ala syartil Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fa atahu syaitan fa akhadahu wa sara'ahu wa khanaqahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wajadtu barda lisanihi ala yadayya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, karena yusolli, ya, sedang melaksanakan sholat, atau ketika hendak sholat, ya,
Fa'atahu syaiton, datanglah setan dengan hendak mengejek atau dengan hendak menggoda paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadahu fasura'ahu. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjambak, menangkap si setan tersebut dan membantingkannya. Ya, sekali lagi, paduka Rasul langsung dengan seketika menjambar, menangkap, langsung membantingkannya, bahkan mencekik. Ya, fakhanaqahu, Rasulullah SAW juga sempat mencekik si setan tersebut sampai-sampai lidahnya menjulur. Ya, dicekik, lidahnya menjulur keluar sampai kena kepada kulit tangan Rasulullah SAW. Di situ paduka Rasul bersabda, hatta wajadtu barda lisanihi. Ya, sehingga saya merasakan dinginnya lidah si setan tersebut. Begitu dicekik, langsung menjulur lidahnya ke tangan Rasul ke sini, dirasakan oleh paduka Rasul dinginnya lidah si setan tersebut. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa saat itu si setan walaupun terbuat dari api bukan berbentuk api. Ya, kalau berbentuk api, paduka Rasul tidak mungkin merasakan dinginnya lisan atau lidah si setan tersebut. Malah dalam satu riwayat lagi sampai Rasul, seandainya laula du'a akhi larobatnahu fil masjid. Seandainya belum ada doa saudaraku yakni Nabi Sulaiman, bahwa kejadian seperti itu adalah bagian daripada ranahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah minta satu kekuasaan, satu kerajaan, yang mana kerajaan itu belum pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada seorang pun setelah aku, yakni kerajaan, kekuasaan menunjukkan atau menaklukkan, ya, menguasai bangsa jin. Nah, andaikan paduka Rasul SAW tidak ingat akan atau lupa dengan doa Nabi Sulaiman, pasti si setan tersebut akan diikatnya di tiang masjid. Ya, itu dalil bahwa bahwa saat itu si setan berikut jin juga bukan berbentuk api. Ya, hanya asalnya saja terbuat dari api. Pamin hadal hadis ya yastabinu, maka dari hadis ini sudah jelas, sudah terang bagi kita, annal jin al-an laysat naron, bahwa jin saat ini bukanlah berupa api. Ya, idlau kanat kadalik, sebab kalau memang si jin masih kena berbentuk api, ma wajada Rasulullah SAW, tidak mungkin Rasulullah SAW mendapati, merasakan dinginnya lidah si setan. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa para sahabat juga banyak yang berjumpa dengan jin, tapi dalam berbagai macam bentuk. Sebab jin itu bisa berubah-ubah bentuk dan wujud. Nah, ada juga ketika Rasulullah SAW tidak melaksanakan dalam perjalanan Isra Mi'raj, ya, terutama dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW bertemu dengan Ifrit minal jin, ya, itu Ifrit lagi membawa obor atau membawa percikan-percikan api. Nah ini, ya, Ifrit minal jin terbuat dari api. Dia juga membawa api itu sambil menghampiri Rasulullah SAW. Ini jelas bahwa bangsa jin sekarang, setan atau iblis, bentuknya bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam, tidak berbentuk api. Ya, insya Allah nanti kita akan terangkan lebih dalam lagi masalah seluk-beluk asal-usul kaum jin atau bangsa jin. Ini hanya sebatas menceritakan tentang asal mula penciptaan bangsa jin, bangsa setan dan iblis.
Kemudian ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam. Si setan berjalan ya min ibni Adam, di tubuh Bani Adam ini, di tubuh kita ini, majrodam, di tempat berjalannya darah. Si setan berjalan, si setan berada di tubuh kita ini, tempatnya adalah majrodam, di tempat berjalannya aliran darah. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Artinya apa? Falau kana baqiyan ala nariyatihi la akhraqal insan. Kalau memang setan masih dalam bentuk api yang aslinya, ya, la akhraqal insan, banyak manusia-manusia yang hangus terbakar. Sebab di tempat peredaran darah kita ini adalah tempat berjalannya, tempat berdiamnya si setan. Dan kita tidak merasakan panas, ya, sebab si setan sekarang tidak berbentuk api lagi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup sekian dulu sedikit penjelasan mengenai asal usul jin atau mengenai seluk-beluk alam jin. Ini baru permulaan, ya, baru menceritakan asal muasalnya bangsa jin, setan dan iblis. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas anwa'ul jin, jenis-jenis jin tersebut. Kita sering mendengar kabar, rumor, atau sebagian makalah para asatid, para ustadz, ada keterangan yang terdengar oleh kita bahwa jin tidak bisa mati. Nah, ini perlu diklarifikasi, perlu penjelasan lebih dalam lagi. Karena tidak demikian adanya berdasarkan, insya Allah nanti kita akan bahas berdalil, ya, secara detail, baik Qur'ani maupun hadis Nabi. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang anwa'ul jin, ya, jenis-jenis bangsa jin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.